Yang penting jangan egois lah. Intinya bangun kesadaran diri kita bahwa keluarga itu penting sebenarnya buat kita. Karena orang yang paling dekat, entah itu ketika kita mendapatkan musibah ataupun kan kalau teman kita derak WA disit, kamu di mana, minta jauh loh maksudnya loh. Kalau keluarga kan, wah aku minta tolong ini dong, apa bikinin susu atau bikin apa kan bisa. Tapi ada beberapa orang atau mungkin ya banyak lah ya yang merasakan juga teman mungkin lebih besar peranannya daripada keluarga, itu juga ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sebuah cerita. Oke, di sebuah cerita kali ini menyambung tadi ya pembahasan pertama tentang bullying atau perundungan ya. Yang kedua kita akan membahas tentang seorang remaja ya ataupun dewasa itu lebih memilih curhat dengan temannya ketimbang dengan orang tuanya gitu. Mungkin pernah dialami oleh kita atau teman kita atau orang lain gitu loh. Atau Mas Fatur sendiri atau saya sendiri juga bisa gitu loh. Atau Mas Munif sendiri juga bisa gitu kan. Jadi ini menurut pengalaman kita berdua pribadi ya. Jadi akan kita bahas bersama. Jadi pertanyaan yang tadi Mas Munif. Mas Fatur sehat? Tanya lagi dulu dong. Oh tanya lagi ya? Iya kan padahal mau sempat break gitu loh. Oh iya benar. Ya, jadi pertanyaannya gini Mas Munif. Kenapa tuh ada orang lebih nyaman curhat dengan teman dekatnya atau bestinya atau bisa dikatakan bandir kental lah ya. Batir turu. Batir turu. Waduh. Ya intinya ada kedekatan lebih lah. Nah, lebih nyaman curhat dengan temannya ketimbang dengan orang tua atau keluarganya gitu loh. Itu menurut Mas Munif kenapa gitu bisa kayak gitu? Ya mungkin kalau masalah itu bukan cuma seorang ya, tapi banyak orang di angkatan kita ya, anak 90-an kan ya. 90-an ya. Saya malah masih itu gitu. Iya. Terus sampai sekarang pun kayak adikku atau mungkin angkatan adikku itu yang 2000-an ke atas ya sama sih ya Mas Fatur. Mas Fatur kelahiran tahun berapa? 80-an ya atau 90-an? Ya 90-an lah. 90-an ya. Biar kelihatan muda. Wah Fatur ini teman-teman. Pak Guru. Ya emang fasenya mungkin ya. Fase remaja itu kan kayak pertama egois ya Mas Fatur. Egoisnya ingin masih unjuk diri, eksistensi gitu kan. Iya. Terus yang kedua kedekatan sama orang tua. Ya mungkin dari kecilnya kurang dekat sama orang tua, bisa jadi, atau mungkin hubungan komunikasinya kurang baik. Kayak ya saya juga mungkin mengalami fase itu ya. Mengalami ya. Semua orang kayaknya mengalami loh fase-fase itu, hampir semua, enggak semua ya. Ya ada yang ya kembali lagi kayak poin yang pertama dulu kita bahas, bonding ya. Hubungan kedekatan orang tua sama anak gimana itu awal dari kecil sampai besar. Atau mungkin karena faktor lain ya yang bisa sangat berpengaruh sehingga pas dia gede lebih nyaman sama orang lain curhatnya gitu. Kalau Mas Fatur sendiri gimana? Aku tanya nih Mas Fatur, hubungan kedekatannya gimana itu sama orang yang di rumah? Sama orang yang di rumah? Iya kan ada kakak tuh. Kakak dua. Terus ya sama orang di rumah ya dekat kok. Cuman dikatakan dekat. Ya tadi kalau soal curhat beda gitu loh. Kalau curhat lebih nyaman itu dengan teman. Dengan teman ya. Ketimbang dengan keluarga gitu loh. Kayak gini gak sih, kita ngerasa ketika kita dewasa remaja itu kayak kita ada masalah ataupun soal apalah, lebih kayak mikirnya ini privasi gitu loh. Kayak orang tua jangan sampai tahu gak sih gitu. Iya gak? Mengalami fase itu gak? Paling gini, kalau menurutku gak semua orang tua tuh harus tahu tentang kita gitu loh. Ya, yang privasi kan. Iya, privasi gitu ya. Mungkin
ada halnya kita ceritakan, ada halnya nggak diceritakan juga. Kadang kita curhat kepada orang tua juga solusinya yang keluar itu ya solusi zaman dulu gitu loh. Maksudnya nggak di ini dulu loh, step-stepnya loh gini enggak. Tapi kalau orang tua jawab tuh ya enggak gini gitu loh. Iya betul. Gitu. Kadang dia orang tua kayak gitu kadang. Enak. Mas Munif gimana? Kalau yang lain ya, masalah yang lain mungkin aku salut sih sama teman-temanku yang dia dari kecil, dia sampai umur 2 bulan ke atas tuh masih sering curhat semuanya sama orang tua loh. Dan aku tanya-tanya sih karena dia emang udah dari kecil udah itu kayak nerapin loh, orang tua nerapin sistem komunikasi 2 arah gitu. Jadi dalam tanda kutip menganggap anaknya sebagai teman. Jadi nggak ada kayak derajat orang tua, kamu anak, aku orang tua, kamu harus menurut aku gitu. Harus dihormati gitu. Iya, jadi terbuka gitu, hubungannya terbuka. Mungkin karena kita di Indonesia ya, kulturnya kan timur ya. Kalau di barat kan anak manggil orang tua tuh bisa manggil nama, bukan ayah atau ibu gitu. Bro gitu. Iya, nama langsung. Itu artinya kan iya, kultur juga kita Indonesia Asia Tenggara kulturnya timur, kayak ada ya derajat inilah ya orang tua sama anak, terus kayak cara pemanggilannya juga ya. Kalau di barat yang aku tahu ya, mungkin banyak juga yang tahu teman-teman yang lihat, barat kan lebih ke bebas itu, liberal lah. Iya. Tuh terus yang ininya juga karena mungkin beda zaman, beda cara mendidik juga ya. Terus kita kan ketabrak teknologi kan ya. Kan kita ada media buat curhat nih di teknologi, di media sosial, lebih ke situ kan kita nyaman di situ interaksinya daripada dengan orang tua atau orang yang di rumah gitu. Itu juga salah satu faktor sih. Iya. Terus kayak benar kata Mas Fatur tuh, cara pembawaan orang tua kadang kan bukan 2 arah ya, tapi malah judgement loh. Langsung judgement kan. Anak tuh misalkan cerita terus orang tua ngasih saran dan anak harus nurut sama sarannya, tidak menggali lebih ini kan, masalahnya apa, terus sumber masalahnya apa gitu kan. Tapi ya, itu kan orang tua yang zaman dulu ya. Mungkin kalau orang tua lahiran yang tahun udah 80-an ya, itu jadi kayaknya udah beda loh ketika dimintai pendapat gitu loh. 2 arah ya. Iya, lebih ke 2 arah gitu loh. Iya betul. Itu sih yang paling mendasar ya, hubungan pertamanya cara mendidiknya tuh. Kayak anak dari kecil dilatih buat kasih pendapat nggak sih gitu. Iya. Ya kan, terus jadi, orang tuanya nerima nggak pendapat dia itu, diapresiasi. Itu kan kalau udah dari kecil didik kayak itu kan semakin di dewasa kayak dia percaya loh orang tua bisa nerima pendapatnya, terus saling sharing, nggak yang saklek orang tua kasih tahu anak nurut aja. Iya. Ya, itu kan akhirnya nggak nyaman kan, akhirnya kita nyaman cerita kayak aku cerita Mas Fatur nyaman karena 2 arah sih. 2 arah ya. Iya nggak Mas Fatur. Kalau gue bahaya. Iya benar. Ya kita nggak bisa memungkiri sih, memang pendidikan dalam keluarga itu ada yang menerapkan kamu anak, saya orang tua gitu, jadi kamu harus hormat gitu loh. Terus ada juga yang mendidik anaknya tuh kita berteman gitu loh, kita berteman seolah-olah ya nggak ada anak, nggak ada orang tua, kita teman gitu loh, satu jajar gitu. Nggak ada sebutan sebagai anak, sebagai orang tua. Iya, nggak ada penyebutan itu, jadi nggak canggung kan? Nggak canggung. Terus nanti ketika dewasa itu ke bawah gitu loh. Aku ada masalah nih, curhat sama orang tua gitu loh. Kayaknya orang tua aku ada solusi gitu loh. Lebih gitu sih. Benar. Tapi kalau pengalamanku enggak sih. Pengalamanku dari dulu memang nggak pernah curhat sama orang tua. Satu. Terus kedua, ya ketika ada masalah curhat sama teman gitu loh. Jadi ya langsung curhat sama teman tanpa curhat ke orang tua dulu gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Terus kayak ini nggak sih, kayak orang tua yang zaman kita tuh nggak ngikutin tren gitu loh. Entah teknologi, entah informasi. Akhirnya kan kalau ngobrol agak ini ya, ada gap, ada jarak, jadi nggak bisa nyambung misalnya. Ya contohnya kayak sekarang adik-adikku atau mungkin yang masih kecil main onlinean gitu. Sedangkan aku nggak pernah atau jarang bermain game online. Akhirnya anak main bareng kan nggak nyambung, ngobrol masalah game atau apa. Itu contoh kecilnya. Nah itu mungkin terjadi di pendidikan orang tua ke anak. Ketika kita ngobrol sesuatu banyak lain hal, orang tua
bingung nih cara nanggapinnya karena nggak tahu topik yang dibahas sama anak gitu kan. Iya. Jadi anaknya lebih nyaman sama orang yang sefrekuensi. Ya sebagaimana manusia sih ya. Iya, kita ngobrol nyambung kan karena satu frekuensi ya maksudnya. So ya ada. Tapi nggak ini kan satu apa nih? satu apa darah? Satu atap, satu darah. Satu darah ya kita ya. Iya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Iya. Jauh banget itu. Sobat surga yang diusir ke bumi. Tapi aku pernah mendengar dari perkataannya Habib Jafar itu. Habib Jafar. Habib Jafar Husain ya. Iya. Aku pernah chattingan sama beliau. Oh pernah? Ya dulu kan mau undang tapi nggak jadi gitu. Oh. Dia terbuka itu loh, nerima semua orang. Gimana lanjut? Jadi di perkataannya itu Habib Jafar itu dididik dari kecil memang setiap waktu tertentu lah, kayak maghrib ataupun setelah maghrib ataupun setelah subuh, itu dibiasakan keluarganya itu ngobrol apapun gitu loh di waktu-waktu itu nih loh. Jadi ngobrol untuk kedekatan antar keluarga juga, terus ya itu yang tadi dibilang nggak ada gap gitu loh, sehingga nggak ada jarak sehingga dari keluarga itu ya dianggap semua teman gitu loh. Ya itu yang Habib Jafar katakan, sehingga anak itu menimbulkan adanya inisiatif ketika dicontohkan anak itu dibelikan misal kontu Lombok nang warung gitu lah. Warung satu tutup, kalau orang yang nggak inisiatif masih langsung pulang kan, nggak nyari warungnya satunya lagi gitu loh. Tapi di hikmahnya ketika ngobrol di satu keluarga itu, hikmahnya anak itu jadi inisiatif gitu loh. Iya. Warung situ tutup, nyari yang lain gitu. Jangan pulang membawa tangan kosong gitu. Yang Habib Jafar katakan sih seperti itu. Iya, berarti keterbukaan ini ya, komunikasi orang tua dan anak dibiasakan ngobrol. Iya, dibiasakan semua hal gitu kan. Entah bercandaan atau apa. Terus ada lagi sih kayak kita tuh dibiasakan olahraga bareng contohnya sama orang tua. Iya. Kan kayak misalkan kita di sekolah atau apa kan olahraga bareng itu lebih dekat ya jadinya. Setelah olahraga kayak punya hubungan dekat sama teman yang awalnya jauh gitu kan. Nah, itu bisa diterapin di keluarga sih caraku. Kayak teman kita ya, siapa ini? Aldi. Itu kan semenjak dengan keluarga yang sekarang sering olahraga bareng, sepedaan. Oh iya, ya betul. Kan? Terus sering liburan bareng dengan keluarganya. Ada kedekatan ya. Iya, ada kedekatan gitu. Membangun kedekatan gitu lah. Ya buat aku sih ya, kalau buat masa Lubon itu kedepannya di diriku sendiri aku mencoba menerapin, aku selalu sebagai pribadi ya, insya Allah sebagai calon ayah kan ya, kayak selalu upgrade kayak pengetahuan baru, ilmu baru, skill baru, biar nanti kalau udah di masa-masa insya Allah dikasih anak, itu kita punya ini loh, perkembangan zaman yang mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi nanti kalau udah punya anak di teknologi yang terbaru, kita nggak terlalu jauh nih ngikutinnya gitu. Bener sih. Nah, akhirnya nggak kejadian kayak mungkin pas orang tua aku ke aku ada jarak nih buat ngobrol. Iya. Ya kan? Nah, itu sih kayak solusi buat aku sendiri sih. Iya bener sih. Kayak ngelihat pengalamanku dengan orang tua. Oh ya ternyata anak masalah gue karena ya perbedaan gue pengetahuan teknologi, informasi. Jadi ngobrol gue orang masuk loh bro. Iya kan? Iya. Tapi kadang orang tua memang harus seperti itu ya. Maksudnya mencari tahu hal-hal yang zaman anaknya yang bisa untuk pembahasan ngobrol gitu. Iya, ke depan ya. Iya, harus mencari, intinya ketika ngobrol dengan keluarga ya ngobrol ngalor ngidul lah ya. Yang penting kan ada komunikasi antar keluarga gitu. Iya, dibiasakan ngobrol. Iya benar. Terus juga kan ngobrol mengurai ini enggak sih? Stres enggak sih? Nah, aku sendiri kan misal lagi stres nih, ketemu teman ngobrol kan jadi kayak terurai gitu kan. Iya sih. Rasa stresnya ya kan teralihkan. Nah, anak misal lagi stres, dia nggak ada tempat buat cerita, orang tuanya gitu, akhirnya kan cari tempat baru. Iya. Dan banyak kasus kan kayak anak ketemuan di Facebook. Iya. Malah oknum nggak bertanggung jawab, diculik atau ada apa itu. Awalnya dari situ kegelisahan yang tidak bisa diakomodir sama orang tua. Dia lebih nyaman sama orang lain gitu. Nah, tantangannya sekarang itu di sosial media. Iya. Jadi kita kenal orang baru, kita langsung percaya loh. Tanpa selidiki dulu ya. Iya. Terus kejadian juga nih kemarin nih,
temanku kan ada yang jadi guru di Purwokerto. Nah siswanya itu kan kurang dekat sama orang tua. Dia kenalan di Facebook apa ya, terus jadi pacaran, terus dia ngirim ya hal-hal yang kurang baik lah. Pap ya. Dia kurang senonoh gitu ke orang yang baru dikenal di sosial media. Ternyata ini oknum kejahatan lah. Nyebarin itu. Tapi sebelum nyebarin dia nagih itu loh. Jaminan keuangan ya. Kamu bayar nanti nggak disebarin. Itu kan kejahatan sekarang kan, model sekarang yang berawal dari seorang anak yang masih SMP nggak bisa cerita ke siapapun, dia cari orang baru buat cerita. Itu kayak itu loh, difilmkan itu kok. Ada filmnya kan salah. Ya nanti di spill ya mas gitu judulnya apa biar teman-teman nonton. Aku pernah lihat filmnya itu. Pernah ya. Jadi ada pasangan pacar itu. Pacar. Maksudnya pasangan jadi pasangan. Terus yang laki-laki itu ya ngebet pengen di pub gitulah. Kalau bahasa sekarang tuh pub. Ya pub. Nah, pubnya itu tapi negatif ya. Yang hal-hal negatif. Tapi ini agak ke ini dulu ya, maksudnya cerita dulu. Jadi di filmnya itu menceritakan udah mengirim foto yang negatif itu. Terus di suatu acara di ulang tahunnya teman satunya lagi, pacarnya itu sebelum ke acara itu meminta uang besar lah, sehingga ceweknya itu nggak bisa bayar. Nah jaminannya kalau nggak bisa bayar, fotonya ditampilkan di acara ulang tahun temannya itu. Nah udah ditungguin nggak dibayar, ternyata langsung ditampilkan tuh fotonya. Tampilkan, terus ceweknya merasa dia malu, terus kan fotonya ditampilkan itu di layar, dilecehkan secara umum ya. Terus lari keluar dari acara itu ketabrak mobil. Ketabrak kecelakaan. Nah itu kan ya pentingnya ini kan ya, kayak buat ke situ kan berarti ada masalah ya. Masalahnya di situ kan komunikasi. Dia nggak punya tempat buat komunikasi. Ya benar. Ya kayak budaya sekarang kan pacaran ya mas. Lebih nyaman ngobrol sama pacar kan daripada orang tua. Ya karena satu frekuensi ya. Ya itu makanya pentingnya ya buat teman-teman juga sih yang masih mungkin di umur muda ya. Iya. Itu kalau kita masih muda sih. Masih muda insya Allah. Iya. Kayak gitu kan. Ini sih sharing aja mau teman-teman gitu loh, nyaman di sosial media tanpa ketemu, terus terbuka kayak nyebar alamat, terus sampai mungkin bayarin sesuatu atau apa, nomor rekening atau apa kan, itu kita nggak tahu kan dia itu benar-benar suka atau peduli sama kita apa enggak. Iya benar sih. Jangan-jangan malah oknum yang tadi ceritain. Iya benar sih. Mungkin dulu kan ada temanku ada ya, itu pacaran online itu setahun putus di online juga itu. Untung nggak nyampe hal-hal yang negatif. Iya untung ya. Bagus itu. Di depan gua apa ya? Itu. Jadi nggak diporoti ya? Iya diporotin. Iya itu ya. Ya kisah-kisah itu kan jadi pembelajaran buat kita. Iya. Ya aku juga pernah ngalamin sih, kayak ditipu di online gitu. Yaitu karena kurang terbuka sama orang tua. Dan anak tetap butuh pendapat orang tua sih. Walaupun anaknya mungkin secara zaman beda ya, beda pembahasan, beda pengetahuan, tapi butuh banget sih pengalaman orang tua. Berarti kita walaupun nggak deket atau nggak nyaman curhat sama orang tua, seenggaknya kita harus ada komunikasi ya. Tetap ya entah kasih kabar atau kasih kabar apa ya. Soalnya kan ya kita juga merasa bahwa kita juga butuh orang tua gitu kan ya. Pada faktanya butuh ya. Pada faktanya butuh. Ya sehingga walaupun kita nggak merasa nyaman curhat dengan orang tua, ya seenggaknya kita kasih kabar lah, walaupun kita lagi di mana, terus ngabarin kita lagi ngapain. Iya. Gitu lah. Ada komunikasi kabar lah, minimal mungkin, seminimal mungkin. Ya seminimal mungkin gitu. Jangan sampai ibaratnya lost kontak gitu ya. Lost kontak, nggak mengabari atau nggak komunikasi sama sekali gitu. Pengalaman gue ya Mas Atur. Ya aku pernah di fase itu sih dari zaman TK, dari zaman SMP. TK lama banget berarti. Aduh. Iya SMP. Dari lahir. Ya nggak begitu. Di Surabaya gitu. Surabaya urip dhewe kali. Bahaya banget. Dari SMP apa ya? Iya SMP lah, masa-masa remaja. Terus SMK kan aku ya berangkat pagi pulang sore, terus ketabrak organisasi pulang malam itu. Kayak lagu dong itu.
armada. Pagi-pagi pulang pagi. Tuh, Mas Fatur ini kreatif banget ya, bisa cocok logikan gitu loh. Iya itu sih. Aduh nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya. Ya itu sih pengalaman juga kayak ya apa bola cerita orang tua ya. Singana yang ada malah nggak ada solusi, malah cuma dimarah-marahin tok misalnya ya. Tok ya bener sih dimarah-marahin. Terus sampai suatu ketika yang mengalami fase kayak butuh orang tua lah. Ternyata masukan orang tua itu sangat mengena gitu loh. Pas banget itu loh. Ya karena mereka kan hidupnya lebih awal ya, otomatis banyak manis asam garam di kehidupan udah banyak lah ya. Udah dialami semua. Dialami semua itu. Terus akhirnya kerasa relate juga ya. Oh iya jebule ya. Oh ternyata iya bener yang dikatain orang tua. Sekarang kerasa ya. Kerasan itu di diri sendiri itu. Jadi ya seburuk apapun bagiku ya, seburuk apapun komunikasiku sama orang tua, ya tetap kayak punya rasa hormat lah ya, menghormati beliau ini sebagai orang tua kita yang merawat terus yang mendidik kita juga ya. Iya. Berarti, tapi kan mereka pastinya punya rasa peduli kan. Oh ya pasti toh. Pasti kan dari awal kita lahir, terus kalau nggak ada mereka mungkin kita nggak bakal segede ini ya tumbuh kembang. Nggak ada mereka kamu nggak lahir. Iya. Mungkin aku lahir jadi batu, jadi pohon. Takdirnya jadi pohon, jadi apa? Keluarnya dari jantung wit gedang. Bisa jadi Mas Atur. Ya. Kayak film kayak Sugopong ya. Oh iya Sugopong. Iya kan ada yang lahir rekarnasi jadi apa itu bukan manusia. Ini film lah ya, bahas film. Iya. Terus ya itu poin utamanya, misalkan kita pengen deket ya pertama lewat komunikasi ringan ya, kecil gitu, kasih kabar. Entah itu ngobrol apapun lah ya, yang penting ada komunikasi. Terus orang tua, terus banyak hal sih yang bisa dibangun sama orang tua itu lewat hobi bareng gitu. Yang olahraga bareng, terus liburan bareng ya. Bener banget, butuh banget teman-teman. Ternyata setelah aku dapat ilmu ya dari pengalaman kerjaku itu yang kebetulan lingkungan sekolah, ternyata satu keluarga itu butuh dalam 1 minggu misalkan atau 1 bulan, iya 1 hari liburan bareng lah gitu. Ada waktu buat keluarga. Entah di weekend ataupun di hari-hari cuti atau apa itu diluangkan lah buat keluarga. Ya kan, misalkan ayah atau bapak itu suntukan kerja baik, ibu nunggu baik, masak ngumbai. Mungkin dalam satu pekan ya, Senin sampai Ahad ya, minggu atau Sabtu ya, itu kan sibuk dengan kerjaan masing-masing ya, rutinitas ya. Dan weekendnya ini waktu untuk keluarga seharusnya gitu ya, biar diluangkan ya. Diluangkan lah, pokoknya sebisa mungkin luangkan waktu untuk keluarga gitu. Iya, itu buat membangun hubungan dekat kita ya. Benar-benar. Terus sama keluarga kan luas ya, nggak cuma orang tua, kayak adik, kakak, terus misalkan kakek, nenek, saudara lainnya. Itu juga sangat membantu kita sih, kayak moral kita kebangun semangat hidup. Kayak aku ya, mungkin Mas Fatur pernah ngalamin kayak biasa merantau terus jenuh banget di perantauan, pulang ke rumah itu kayak kercajer loh semangatnya. Kayak kita punya alasan buat kerja keras itu karena ada orang yang sayang sama kita gitu kan. Bukan cuma mungkin pasangan atau pacar kan, tapi ada orang lain yang ternyata dari dulu tuh sayangnya sama kita lebih dari yang kita bayangin. Iya. Nah, gitu ditunggu-tunggu kehadirannya kalau merantau ya. Kalau pulang kan kayak di rumah tuh kayak kecajar ulang loh energi positifnya. Berangkat lagi, semangat lagi kerjanya. Itu contoh di kehidupanku. Mungkin teman-teman juga merasakan sih nantinya, atau mungkin udah sedang ngerasain itu. Iya, benar. Itu. Terus dalam sudut pandang agama ya, orang tua kan emang tinggi ya derajatnya. Ayah, ibu, baru ayah kan penyebutannya. Surga di telapak kaki ibu. Ya, bukan berarti dewek kita telapak kaki ibu, tapi secara filosofi di dia surganya ini. Secara filosofi kan berarti harus berbakti. Mungkin teman-teman udah paham lah ya masalah itu, cuma tinggal prakteknya aja yang agak susah gitu. Nah, prakteknya itu yang agak susah sebenarnya. Canggung dan lain-lainnya. Kita tahu teorinya tapi prakteknya angel susah. Iya benar. Ya itu sih pertama yang beberapa kali kita sebutin, banyak sih hal yang bisa membangun hubungan kita sama orang tua. Iya. Terus selain itu juga mungkin kayak kadang ya kehadiran orang baru juga membantu sih Mas Fatur. Kayak misalkan saya
aku atau siapa dia ketemu pasangan gitu kan, dikenalin ke keluarga, itu kayak membantu hubungan mempererat loh. Benar. Terus bisa jadi juga berkeluarga punya anak, itu kan orang tua kita kayak dekat sama cucu kan, akhirnya dekat juga sama kita, lebih dekat sama anaknya gitu. Itu juga membantu itu ternyata. Apa ya, metode juga ya, cara ya. Iya. Cara biar dekat dengan orang tua gitu. Lebih care juga itu akhirnya. Terus cara lain mungkin dari Mas Fatur, sharing-sharing. Kalau dari aku sih ya intinya kesadaran dirinya aja sih. Kita sebelum kita kenal dengan orang lain juga kita kenal dengan keluarga dulu kan. Jadi ya mau nggak mau kesadaran diri kita harus ya dekat dengan keluarga, entah itu orang tua, saudara atau kakak dan lain-lain gitulah. Yang penting jangan egois lah. Intinya bangun kesadaran diri kita bahwa keluarga itu penting sebenarnya buat kita. Karena orang yang paling dekat, entah itu ketika kita mendapatkan musibah ataupun kan kalau teman kita derak WA disit, kamu di mana, minta jauh loh maksudnya loh. Kalau keluarga kan, wah aku minta tolong ini dong, apa bikinin susu atau bikin apa kan bisa. Kalau ada masalah kan keluarga itu orang lingkaran pertama yang bantu kita. Tapi ada beberapa orang atau mungkin ya banyak lah ya yang merasakan juga teman mungkin lebih besar peranannya daripada keluarga, itu juga ada ya, karena itu kan mungkin hubungan pertama dengan keluarga kurang dekat, akhirnya kan lebih care sama teman, itu bisa juga tuh. Tapi tetap sih pesan yang kita mau sampaikan sebisa mungkin, aku sendiri sama Mas Fatur juga mungkin kayak mencoba lebih dekat dengan orang tua ya Mas Fatur. Iya kan, mencoba untuk dekat dengan orang tua. Karena mereka yang sudah banyak memberi kontribusi dari kita lahir sampai mungkin masuk pendidikan sampai kerja. Iya itu kalau dibayangin sih udah mengeluarkan berapa puluhan juta bahkan mungkin bisa ratusan ya. Di total loh. Yang misal kamu hidup ya dari sampai besar terus orang tua nagih kayak biaya hidupmu mesti bisa geleng-geleng. Besar banget loh kontribusinya. Benar. Ya jadi seperti itu teman-teman. Walaupun kalian merasa curhat atau cerita dengan teman, tapi seenggaknya kita tetap meluangkan waktu untuk keluarga gitu loh, agar ya keluarga juga nggak ada dia, kita nggak akan lahir gitu loh. Itu ya teman-teman, mungkin segitu aja ya dari sebuah cerita kali ini. Semoga bisa diambil hal positifnya ya dari sharing-sharing kali ini. Mungkin juga bisa berinteraksi di komentar Mas. Oh iya, nanti kalau mungkin ada sharing pendapat atau kurang setuju dengan pendapatnya aku pribadi atau Mas Muni, bisa disampaikan di komentar. Ataupun mau usul tema pembahasan yang lain berikutnya, boleh ditulis di kolom komentar saja. Ya. Kalau misal usul jadi bintang tamu gimana? Oh iya. bisa diusahakan gitu loh. Tapi ya sama Mas Unis dulu lah. Atau mungkin mau sponsori ini kan nggak ada apa-apa sponsor. Aduh lah, masuk lah. Sponsornya nggak ada nih, Raja S apa? Teh gelas sih. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bisa diambil hal positifnya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.